Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mendapatkan sebuah video pernyataan dari seorang Habib yang menyatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau sering tawaf di kota Surabaya. Coba teman-teman simak ini. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Nah itu seperti yang saya katakan, nggak netap di Surabaya, beliau menetapnya di Cirebon. Taradud gimana? Tapi beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali. Karena beliau sangat cinta sama Surabaya, sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq kan mengatakan Surabaya manhudun min jibali Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Perhatikan oleh Nabi Muhammad SAW, yatufu bihada Imam Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf. Jelas ya teman-teman? Beliau, Habib ini menyatakan bahwa Rasulullah itu selalu tawaf di kota Surabaya. Oke teman-teman, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Habib tadi teman-teman menyatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau selalu tawaf di kota Surabaya. Kita tidak tahu teman-teman, Habib ini berbicara dalilnya dari mana? Apakah ini dari mimpi beliau atau dari mimpi Habib-Habib sebelum beliau? Pernyataan ini sangat-sangat luar biasa. Tentu saja kita tidak boleh meyakini karena ini adalah bab akidah. Nabi kita dikatakan tawaf, selalu tawaf di kota Surabaya. Oke, teman-teman, mari kita simak lagi videonya. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Muhammad bin Idris. Nah, jadi teman-teman, seorang Habib mempertanyakan kepada Habib lainnya, mempertanyakan berapa lama Habib Muhammad bin Idris ini menetap di kota Surabaya. Nah itu seperti yang saya katakan, nggak netap di Surabaya, beliau menetapnya di Cirebon. Taradud gimana? Tapi dari beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali. Karena beliau sangat cinta sama Surabaya. Sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq kan mengatakan Surabaya manhudun min jibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada Imam Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Subhanallah. Inilah pernyataan dari seorang Habib ini teman-teman yang kita sebut pernyataan kurafat. Kisah-kisah dongeng. Kisah-kisah yang sangat luar biasa dustanya. Beliau menyatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu tawaf di kota Surabaya. Ini adalah perkara akidah teman-teman. Berdusta atas nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu sama halnya kita sudah mempersiapkan tempat duduk kita di dalam neraka. Na'udzubillah. Teman-teman semua, kita tidak boleh sembarangan menisbatkan segala sesuatu perkara kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita tidak pernah menyatakan demikian. Lalu kita menyatakan kepada umat bahwa Nabi kita pernah menyatakan demikian. Padahal Nabi kita tidak pernah menyatakannya. Atau misalkan kita menyatakan Nabi kita melakukan sesuatu hal perkara demikian. Melakukan suatu amalan. Padahal Nabi kita tidak pernah melakukannya. Sama halnya ini berdusta atas nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perkara besar. Ini sama halnya kita sudah mempersiapkan tempat duduk kita di dalam nerakanya Allah. Tentang pernyataan dari Habib tadi teman-teman. Yang beliau menyatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu tawaf di kota Surabaya. Coba Habib, coba tunjukkan kepada kami, kepada umat Islam, mana dalilnya? Coba tunjukkan, mana hadis yang menyatakan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad, selalu tawaf di kota Surabaya? Tidak ada hadisnya yang menyatakan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, selalu tawaf di kota Surabaya. Tidak ada teman-teman, tidak ada dalil. Atau mungkin Habib ini memiliki atsar dari para sahabat. Coba tunjukkan kepada kami.
Mana? Para sahabat mana yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah atau selalu tawaf di kota Surabaya? Tidak ada. Jadi, tidak main-main teman-teman. Kita tidak boleh sembarangan menisbatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, ini ada lagi satu video dari seorang Habib, teman-teman, yang mana di dalam video ini, Habib ini mengajarkan kepada para jemaahnya untuk mengamalkan amalan ini. Apabila amalan ini, teman-teman, dibaca setelah selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib, maka kita tidak akan pernah mati. Subhanallah, tidak akan pernah mati selama kita mengamalkan amalan ini. Pertanyaannya, amalan ini sumbernya dari mana? Apakah Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan amalan ini? Atau mungkin para sahabat, pernahkah para sahabat mengajarkan atau melakukan amalan ini yang dibolehkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Na'udzubillah. Kemudian ada beberapa ijazah lagi secara khusus, yaitu pertama membaca Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali setiap salat subuh dan 7 kali habis salat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Dibaca 7 kali setelah selesai sholat subuh dan 7 kali setelah selesai sholat maghrib. Dan apabila selama kita membaca zikir ini atau amalan ini, selama itu pula kita tidak akan pernah mati, teman-teman. Na'udzubillah. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Siapa seseorangnya? Sebutkan. Kalau tidak mau dikatakan ini dongeng, sebutkan. Yang pertama, sumber dari amalan ini dari mana? Yang kedua, seseorang tadi yang katanya yang mengamalkan amalan ini yang umurnya sampai 300 tahun. Siapa orangnya? Didapatkan kisah ini dari mana? Dari kitab apa? Tidak mati sehingga 300 Luar biasa. tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul 'Arsyil 'Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai umurnya 300 tahun, teman-teman, dia mengamalkan amalan ini, katanya dongeng ini, teman-teman, tidak mati. Sampai umur orang yang mengamalkan ini umurnya 300 tahun. Tidak jelas siapa orangnya. Dan dikatakan di dalam kisah dongeng ini, teman-teman, kisah khurafat ini, Nabi Muhammad datang ke mimpinya, komplain. Nabi Muhammad komplain kepada orang yang mengamalkan amalan ini. Sampai kapan kamu ingin hidup di dunia ini? Dan besoknya orang ini tidak lagi membacanya. Barulah orang ini mati, teman-teman. Subhanallah. Yang kedua, hadirin, kami mendapat ijazah baru-baru ini dari Al-Habib Umar untuk membaca Ya Latif 129 kali. Tidak ditambah dan tidak dikurang. Jadi itulah, teman-teman, video luar biasa lah, teman-teman, kalau kita bahas para habaib ini. Ada yang mengaku bisa mengeluarkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ada yang mengaku bisa berjumpa dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Ada yang mengaku bisa datang ke surga, jalan-jalan ke surga. Pokoknya Habib ini, teman-teman, kisahnya luar biasa. Terlalu banyak kisah-kisah khurafat yang mereka sampaikan, teman-teman. Bisa menghidupkan orang yang sudah ribuan tahun meninggal dunia. Na'udzubillah. Jadi, teman-teman semua, di dalam video ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, mereka seharusnya jika benar-benar keturunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, harusnya mereka ajarkan amalan yang sesuai dengan ajaran Nabi kita, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ajaran-ajaran khurafat yang tidak jelas sumbernya, teman-teman. Jika betul-betul mereka ini adalah cucu ataupun zuriyah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Klik tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya Reski Misa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.